Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kita ketemu lagi di channel yang membahas tentang masalah-masalah pendidikan dan psikologi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua hal yang kontradiktif dan seringkali diupayakan di dalam lembaga pendidikan, yaitu kerjasama dan kompetisi. Seringkali di lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari TK, SD, dan seterusnya, guru-guru mengajari kita bekerja sama. Bagaimana tenggang rasa, bagaimana gotong royong, bagaimana kerja kelompok, dan lain sebagainya. Tetapi di sisi lain, nilai yang diberikan, ranking yang diberikan, itu adalah hal-hal yang mengharuskan seorang anak untuk berkompetisi. Bahkan seringkali beberapa penilaian mengharuskan ada yang tertinggi dan ada yang terendah. Artinya seseorang akan menjadi terbaik kalau dia mengalahkan yang lainnya. Ini diajarkan. Satu sisi diajarkan kerjasama, satu sisi diajarkan kompetisi. Kemudian di dalam penilaian pun kita menggunakan kurva normal yang intinya adalah kompetisi, bukan kerjasama. Padahal di dalam kehidupan, di dalam pembelajaran dan banyak hal yang lain, kita sering kali dituntut untuk bekerja sama. Dua hal ini saling mengisi satu dengan yang lain dan seringkali bertabrakan. Di sekolah-sekolah kita kadang-kadang kita diajak atau diajar untuk kerja kelompok. Kerja kelompok itu isinya adalah bagaimana kerjasama. Tetapi kadang-kadang ada kesalahan-kesalahan penilaian. Kerjanya kerja kelompok tetapi penilaiannya adalah individu. Nah, dua hal ini mestinya diajarkan dengan baik. Diberikan dengan baik sehingga anak-anak itu sadar bahwa saya boleh berkompetisi tetapi kompetisi itu tidak boleh menghilangkan kerjasama. Dua hal ini penting dilakukan. Kompetisi memang baik untuk hal-hal tertentu, tetapi kompetisi itu tidak boleh menghancurkan, tidak boleh menghilangkan kerjasama. Karena manusia-manusia yang hanya berpikir kompetisi, yang tidak memikirkan kerjasama, maka di dalam kehidupannya setelah selesai sekolah, selesai kuliah, maka mereka seringkali bekerja dengan baik, kompetisi dengan baik, dan akhirnya mereka menghalalkan banyak cara, bahkan mungkin mengalahkan teman-temannya dengan cara-cara yang tidak baik. Ini yang terjadi. Dan jangan heran karena keserakahan dan karakter-karakter yang salah yang ditanamkan saat kecil, maka setelah dewasa orang-orang yang mengambil kebijakan itu mengalami hal-hal yang buruk, yang menjadikan sebuah perusahaan hancur dan lain sebagainya. Banyak contoh perusahaan-perusahaan yang hancur, perusahaan-perusahaan yang jatuh disebabkan karena mereka hanya mengandalkan kompetisi, hanya mengandalkan keunggulan tanpa berpikir kerjasama yang cukup baik. Ada sebuah sekolah yang cukup menarik yang saya bantu, yang saya menjadi konsultan di sana, membuat sebuah penilaian yang cukup baik. Mereka membuat kompetisi itu sedemikian rupa. Setiap bulan mereka ada yang namanya ulangan harian bulanan. Dan ulangan harian bulanan itu mereka kumpulkan menjadi rapot bulanan. Artinya sekolah itu punya rapot bulanan. Sehingga orang tua dan anak-anak itu memiliki rapot-rapot bulanan. Dan rapot-rapot bulanan itu mereka berikan ranking bulanan. Artinya apa? Setiap bulan mereka mendapatkan rapotan. Dan mereka tahu berapa ranking mereka. Dan yang juara 1, 2, 3, setiap kelas mereka akan mendapatkan reward tertentu. Ini sebuah kompetisi. Tetapi penilaiannya bukan sekedar nilai. Mereka
tidak sekedar nilai yang mereka dapat, tetapi mereka dihitung bagaimana progres perbandingan antara nilai kemarin dan nilai sekarang. Mengapa konsep ini dibuat? Filosofi yang mereka bangun adalah bahwa anak itu dikatakan sukses tidak hanya mengalahkan temannya, tetapi juga harus mengalahkan dirinya sendiri. Artinya apa? Dia mungkin dapat nilai 8, temannya dapat nilai 6. Maka secara angka 8 lebih baik daripada 6. Tetapi karena anak itu sekarang 8 dan kemarin 8, sementara anak yang satunya sebelumnya adalah 5 dan sekarang menjadi 7, maka 7 ini menjadi lebih baik dibandingkan 8 dan ke-8. Dengan formula tertentu, maka ranking itu akan berubah sedemikian rupa. Jadi yang dapat ranking tidak anak-anak yang pandai. Kalau kita menggunakan standar awal, penilaian-penilaian tradisional, maka hanya anak-anak tertentu yang ranking 1, 2, dan 3. 5 besar hanya anak-anak itu. Mengapa? Ya karena memang mereka pintar. Sementara yang ranking-ranking di bawah mereka tidak punya kemampuan. Bahkan mereka tidak punya kesiapan untuk kompetisi. Percuma, saya pasti kalah. Mengapa? Karena kompetisi itu akan menarik apabila lawannya seimbang. Tetapi yang ranking-ranking misalnya satu kelas itu 30, yang ranking 25, yang ranking 26, mereka akan malas sekali bersaing dengan yang ranking 5. Tetapi saat yang dihitung adalah progress report, maka yang ranking-ranking di bawah pun akan memiliki kesempatan yang sama dibandingkan dengan yang ranking-ranking di atas. Kenapa? Karena yang dilihat adalah progresnya. Itu. Sehingga yang di bawah mungkin naik, yang di atas mungkin tidak dapat ranking, walaupun tetap angkanya terbaik. Ini penting, upaya-upaya mensinkronkan antara kerjasama dan kompetisi, antara mengalahkan orang lain, kompetisi, dan mengalahkan dirinya sendiri. Di sebuah sekolah di Amerika, di dalam bukunya Stephen Covey, Leader and Me kalau saya tidak salah, diceritakan sebuah sekolah yang sangat menarik. Dan ini mestinya mungkin dicobakan di tempat-tempat kita. Ada sebuah sekolah yang mencoba untuk memberikan kebebasan kepada murid-muridnya untuk menyelesaikan sekolahnya. Anak-anak SMA awal tahun mereka diberi kepastian. Kamu harus menyelesaikan 3 tahun buku ini. Misalnya kalau pelajarannya itu 6, kemudian 3 tahun itu 3 buku, maka mereka harus menyelesaikan 18 buku misalnya. Dan awal tahun mereka diberi 18 buku itu. Kemudian diberitahu bahwa satu buku misalnya mereka harus menyelesaikan 12 kali ulangan harian. Atau mungkin 24 kali ulangan harian. Berarti kalau 24 kali 18 ulangan harian. Ada sekian ratus ulangan harian yang harus diselesaikan selama 3 tahun. Buku itu diserahkan kepada mereka semuanya. Kemudian mereka bebas. Guru hanya menyiapkan kelasnya. Anak-anak itu boleh sekolah, boleh tidak sekolah. Artinya mereka boleh, kalau butuh boleh masuk ke sekolah untuk bertanya, untuk minta pelajaran gurunya untuk materi-materi tertentu. Tapi yang tidak suka boleh. Artinya apa? Artinya mereka diberi kebebasan sedemikian rupa, tetapi target bahwa 3 tahun harus menyelesaikan sekian buku ini harus diselesaikan. Apabila mereka tidak selesai, maka ada hukuman tertentu. Dan apabila mereka bisa menyelesaikan di bawah waktunya, maka SPP mereka akan dikembalikan sisanya. Bukan berupa uang, tapi berupa training-training ataupun yang lain. Ini diberikan. Dari cerita itu, rata-rata anak itu menyelesaikan waktu hanya 2 tahun SMA-nya. Ini sesuatu yang sangat menarik. Mengapa sangat menarik? Karena ada anak-anak yang mungkin hari ini malas
belajar. Saya minggu ini mau santai, tapi minggu depan saya akan selesaikan materi saya. Sehingga mereka tidak terpacu hanya masuk kelas, mendengarkan gurunya, tanpa punya target-target tertentu. Anak-anak sejak awal mereka harus diajarkan memiliki target tertentu, memiliki tujuan tertentu, dan memiliki manajemen waktu yang jelas. Mereka boleh mungkin istirahat 1 minggu, mungkin mereka mau pergi ataupun yang lain, tetapi mereka harus menyelesaikan pekerjaannya untuk tenggang waktu tertentu. Saat hal-hal seperti ini diberikan, orang-orang diberi kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri. Anak-anak diberi kebebasan untuk mengerjakan apa yang mereka inginkan, kapan mereka ingin dan kapan mereka tidak ingin, maka mereka memiliki kecepatan yang lebih baik dibandingkan dengan dipaksa, kamu setiap hari harus masuk, kamu sehari harus mendapatkan pelajaran sekian, dan lain sebagainya. Rata-rata anak-anak yang diberi kebebasan seperti itu, sekali lagi, menyelesaikan hanya dalam waktu 2 tahun. Mereka bisa jadi satu bulan akan menyelesaikan 4 ujian bulanan. Bahkan anak-anak yang pintar ada yang cuma 1,5 tahun selesai. Ada yang 18 bulan, ada yang 24 bulan, ada yang 20 bulan selesai. Rata-rata 2 tahun. Ini sangat menarik. Pertama, gurunya santai. Mereka hanya menyiapkan soal-soal yang sedemikian rupa banyak. Guru standby di kelas, di sekolah tetap, dan anak-anak belajar murni kalau mereka butuhkan. Murni kalau mereka inginkan. Seseorang yang belajar karena mereka butuhkan, yang mereka inginkan, maka kecepatannya akan sangat besar. Anak-anak yang belajar karena kebutuhan, karena keinginan, sekali lagi, kecepatannya akan berlipat-lipat dibandingkan dengan anak-anak yang sekedar masuk kelas karena memang waktunya masuk kelas. Jam 7, jam 6 mungkin mandi, sarapan, kemudian jam 7 mereka harus masuk kelas, dan jam 2 atau setengah 3 harus pulang ke rumah. Ini akan berbeda dengan anak-anak yang mungkin 3 hari tidak sekolah, tetapi setelah itu mereka bersekolah, dan bersekolah itu karena ingin menyelesaikan materi-materi yang harus diselesaikan, hal-hal yang harus difahami. Dan mereka bertanya kepada gurunya. Memang ini perlu di-manage, diatur, tetapi inovasi-inovasi yang seperti ini sangat penting dan harus dilakukan, terutama di era yang sekarang ini sudah harus berubah. Era Google, era informasi, era kelebihan informasi, justru sortir terhadap informasi mengharuskan metode pendidikan, mengharuskan pengajaran berubah sedemikian rupa. Nah, sekali lagi, dengan memberikan kelonggaran, kebebasan yang mungkin di kita ada istilah merdeka belajar, walaupun istilah merdeka belajar itu tidak jelas bagaimana landingnya ke dalam sekolah, tetapi sedikit banyak kebebasan-kebebasan itu harus diberikan kepada anak-anak dan juga kepada guru. Guru sudah harus melakukan inovasi-inovasi, bekerja sama dengan anak-anak, sehingga kedua-duanya mendapatkan win-win solution. Guru makin santai, tetapi pembelajarannya makin baik. Apakah itu mungkin? Sangat mungkin. Contohnya adalah Finlandia. Finlandia itu jamnya paling pendek dibandingkan dengan pendidikan di seluruh dunia. Kemudian tugas-tugasnya paling sedikit, bahkan tidak ada PR, tetapi hasilnya paling baik di seluruh dunia. Mengapa bisa seperti itu? Mengapa bisa mereka melakukan seperti itu? Jam pelajarannya makin pendek, tugas-tugasnya tidak banyak, tetapi hasilnya maksimal. Ini karena manajemen yang cukup baik dan motivasi. Sekali lagi, saat motivasi itu terbangun dengan baik, saat motivasi itu terjadi dengan sangat baik, seperti yang pernah saya katakan, katanya McHaley dalam penelitiannya, kita akan sampai di tingkat flow. Saat di tingkat flow, maka efisiensi kerja otak kita, maka efisiensi saraf-saraf kita itu sangat tinggi, konsentrasi sangat tinggi, materi akan terserap berlipat-lipat dibandingkan dengan saat-saat biasa.
Sehingga kecepatannya makin baik, hasilnya makin baik, dan waktu makin pendek. Ini bisa dilakukan dan ada contohnya. Finlandia. Mungkin kita bisa mengatakan, oh ya Finlandia seperti ini. Memang kita tidak mungkin bisa menyamakan persis, tetapi sekali lagi bahwa secara konseptual motivasi akan mendorong sedemikian rupa itu pasti. Kemudian bahwa anak-anak apabila diberi kebebasan akan menjadi sangat baik. Dan guru-guru pun apabila diberi kebebasan akan melakukan inovasi-inovasi yang sangat baik. Kita jangan sampai berpikiran manajemen seperti dikatakan oleh McGregor, pemimpin-pemimpin atau manajer yang melihat bahwa orang itu pada dasarnya malas atau orang itu pada dasarnya baik. Secara umum sebetulnya kita harus berpikir bahwa manusia itu pada dasarnya baik. Kalau anak-anak itu diberi kebebasan, seringkali kita akan berkata bahwa oh kalau diberi kebebasan mereka akan kacau, akan seperti ini dan lain sebagainya. Ini pemikiran ala manajemen dengan melihat bahwa manusia itu pada dasarnya jelek. Tapi kalau kita melihat bahwa manusia itu pada dasarnya baik, maka kita akan memberikan kebebasan dan lain sebagainya. Dan ada contoh yang sangat baik. Contoh yang sangat baik apa? Yaitu ensiklopedia yang sangat besar di dunia, yaitu Wikipedia. Wikipedia itu awalnya semua orang berpikir bahwa apabila semua manusia diberi kebebasan untuk menulis, kan Wikipedia itu semua orang punya hak untuk menulis. Semua orang boleh menambahkan informasi di Wikipedia itu dan diberi kebebasan. Ternyata Wikipedia itu dibiarkan semua orang tidak kacau dan menjadi sebuah ensiklopedia yang sangat besar yang dirujuk oleh semua orang, padahal itu semua orang yang menulis. Semua orang punya kebebasan untuk memberikan informasi dan ternyata asumsi bahwa manusia pada dasarnya jelek sangat tidak terbukti. Justru yang terbukti adalah manusia pada dasarnya baik. Buktinya apa? Wikipedia tetap baik, informasinya cukup valid, itu dengan besarnya informasi yang mereka bisa kolek. Ini yang paling penting. Sekali lagi, memang kekhawatiran itu boleh. Kalau anak itu diberi kebebasan, bagaimana kalau anak itu, memang itu perlu dipikirkan. Tetapi sekali lagi, mindset cara berpikir bahwa anak-anak itu pada dasarnya jelek, guru-guru itu pada dasarnya malas, ini yang harus hilangkan. Anak diberi kebebasan, guru diberi kebebasan untuk melakukan inovasi, dengan itu di manajemen dengan baik, maka akan menghasilkan kecepatan, kebaikan, hasil yang bisa berlipat-lipat. Contohnya ada Finlandia, contohnya ada di Amerika di sebuah sekolah yang diceritakan oleh Stephen Covey dalam salah satu bukunya. Saya pikir itu mungkin kita harus mulai berpikir bahwa kompetisi dan kerjasama harus disinkronkan. Kemudian bagaimana memberi kebebasan yang cukup kepada anak-anak sehingga sejak awal mereka tidak hanya bersaing mengalahkan orang lain untuk menjadi yang terbaik, tetapi dia juga harus mengalahkan dirinya sendiri. Untuk mengalahkan orang lain mungkin lebih mudah, yang lebih sulit adalah untuk mengalahkan dirinya sendiri. Dengan itu maka mereka akan mulai tahu yang nilainya 5, dia harus mengalahkan dirinya sendiri untuk menjadi 7. Bukan mengalahkan temannya yang 9, karena itu tidak mungkin. Akhirnya mereka pesimis dan tidak punya motivasi. Tetapi kalau yang nilainya 5 siap bersaing untuk mengalahkan dirinya sendiri, mereka akan bergerak ke 7. Yang 9 tidak sekedar mengalahkan yang 5, karena itu mereka tidak belajar pun mereka menang, mereka pun harus mengalahkan dirinya sendiri dengan mempertahankan nilai 9 atau bahkan naik menjadi nilai 10. Kalau setiap orang seperti ini tidak hanya mengalahkan orang lain tetapi juga mengalahkan dirinya sendiri, maka mereka akan termotivasi masing-masing. Bersaing kompetisi tetapi juga kerjasama bagaimana utamanya mengalahkan dirinya sendiri. Kalau ini berjalan dengan baik, maka semuanya akan berkembang, semuanya akan mengalami kenaikan, semuanya akan termotivasi. Gitu.
Sekali lagi, bayangkan anak yang nilainya 9 tidak akan termotivasi bersaing dengan anak yang nilainya 5. Mereka akan termotivasi dengan nilainya sendiri yang 9. Bagaimana mempertahankan atau naik. Anak yang nilainya 5 tidak akan termotivasi untuk bersaing dengan yang nilainya 9. Tetapi mereka akan termotivasi kalau mereka bersaing dengan dirinya sendiri yang nilainya 5 untuk naik ke 6 ataupun ke 7. Seperti teorinya Michael kemarin, kalau challenge dan ability-nya dia 9, tantangannya 9, mereka malas. Tetapi kalau ability-nya 9 dan tantangannya adalah 9, maka mereka akan semangat mengalahkan dirinya sendiri. Ability saya 9, tantangannya saya 9. Sama, yang ability-nya 5, tantangannya dia 5. Dia juga akan semangat. Ini penting dilakukan dan ini perlu disampaikan kepada anak-anak, dijelaskan juga bahwa seperti itu tingkat persaingan yang semestinya mereka lakukan. Dengan itu maka kelas akan semangat, guru-guru juga akan semangat, dan kalau kelas, guru, dan lainnya semangat, lembaga-lembaga pendidikan baik, maka lembaga pendidikan sekali lagi adalah fondasi untuk perkembangan sumber daya manusia Indonesia. Kalau lembaga pendidikan baik, SDM kita baik, maka kita akan mampu bersaing, akan mampu memajukan negeri ini menjadi negeri yang lebih baik. Bersaing dengan dunia global, punya keunggulan kompetitif, punya keunggulan strategis dan lain sebagainya, sehingga ke depan menjadi negara yang lebih makmur, lebih sejahtera, dan disegani dibanding dengan negara-negara yang lain. Itu aja mungkin apa yang perlu kita diskusikan tentang kerjasama dan kompetisi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.